salam penuaian, salam terobosan. Semangat pagi semuanya, semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Senang sekali hari ini Kamis 20 Februari 2025 boleh bersama-sama kembali dengan Bapak Ibu anak-anak Tuhan yang istimewa, anak-anak Tuhan yang luar biasa. Saya percaya setiap kita dicintai Tuhan dan Bapak Ibu mencintai Tuhan ya. Mari kita buka Alkitab kita dari Yesaya 43 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Nah, nanti Bapak Ibu ya, ini tugas bisa dihafal ayat ini. Ayat-ayat ini sangat luar biasa Bapak Ibu sekalian, apalagi untuk situasi hari-hari ini sangat relevan. Yesaya 43 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau. Wow, luar biasa. Inilah firman Tuhan yang menciptakan setiap kita. Dikatakan begini, yang membentuk engkau, hai Israel. Kita semua adalah Israel secara rohani. Dikatakan selanjutnya, janganlah takut. Ya, janganlah takut. Sebab aku, kata Tuhan, telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Wow, sangat istimewa ayat ini Bapak Ibu sekalian. Ayat yang kedua. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Perhatikan kata aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Ya, kalau kita tinggal di Amerika Serikat hari ini, kita masih bisa berjumpa dengan sungai-sungai yang begitu besar, Bapak Ibu sekalian ya. Apalagi zaman Yesaya menulis ini kan ditulis kurang lebih 600 tahun sebelum Masehi ya. Itu sungai-sungainya pasti amat sangat jauh lebih besar. Dikatakan karena Tuhan menyertai, maka sungai-sungai itu tidak dapat menghanyutkan kita. Ayat yang ketiga. Dikatakan, sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Yesaya 43 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga ini ditulis untuk menghibur bangsa Israel selama dalam pembuangan di Babel, Bapak Ibu sekalian. Ayat-ayat ini berbicara tentang janji pemulihan dan perlindungan Tuhan terhadap umatnya. Meskipun mereka sedang menghadapi penderitaan dan hukuman akibat dosa-dosa mereka. Hari ini saya masih percaya dan akan tetap percaya bahwa Tuhan ingin memulihkan dan melindungi setiap kita umatnya. Ya. Nah, pada saat itu Bapak Ibu sekalian, bangsa Israel mengalami pembuangan di Babel setelah kehancuran di Yerusalem, yaitu pada tahun tadi saya sebutkan kurang lebih 586 sebelum Masehi. Mereka, orang-orang Israel ini kemudian karena dibuang di Babel, mereka kehilangan identitas mereka, mereka kehilangan harapan. Tetapi Tuhan berbicara melalui Nabi Yesaya, menegaskan kembali bahwa Tuhan itu mengasihi orang Israel. Dan bahwa Tuhan karena mengasihi orang Israel, maka dimanapun orang Israel itu berada, Tuhan akan memelihara hidup mereka. Seperti seorang ayah atau seorang ibu ketika membuat time out kepada anaknya atau mendisiplin anaknya, ya,
orang Jawa bilang gini, rela teko teko lorone ora teko patine ya. Orang tua menegakan anaknya mengalami sakit penderitaan yang sementara, tapi orang tua itu nggak pernah menginginkan kematian anaknya, yaitu namanya bentuk disiplin. Orang Israel dibuang ke Babel, itu adalah bentuk disiplin daripada Tuhan kepada orang-orang Israel. Tetapi dengan jelas ditegaskan, meskipun mereka ada di Babel, Tuhan tetap mengasihi dan memelihara mereka. Nah, Tuhan mengingatkan kepada Israel sebagai umat pilihan Tuhan bahwa mereka itu telah ditebus. Sehingga dikatakan tadi bahwa Tuhan akan menyertai mereka melalui segala kesulitan. Tadi disebutkan ada air, ada sungai, bahkan ada api yang menyala. Itu tidak akan bisa menghanguskan dan menghancurkan orang-orang Israel. Kenapa? Karena Tuhan menyertai. Sekali lagi, mereka mengalami kesulitan, tetapi dalam kesulitan Tuhan tidak pernah tinggalkan. Seperti yang ditulis dalam Mazmur 23, ya, Tuhan adalah gembalaku, meskipun aku ada di dalam lembah kekelaman, kata Daud, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Jadi hari ini Bapak Ibu sekalian, ketika kita ada dalam kesulitan, ada dalam hal-hal yang tidak pernah kita inginkan Bapak Ibu sekalian untuk berada di tempat itu, percayalah satu hal, bahwa Tuhan Allah yang menyelamatkan kita, yaitu Yesus Kristus yang disebut sebagai Immanuel, Tuhan itu menyertai kita. Bukan hanya dulu, tapi sekarang. Bukan hanya sampai sekarang, tapi sampai kepada kesudahan zaman. Jadi ayat ini mau menyatakan kepada setiap kita bahwa kasih dan pemeliharaan Tuhan itu sempurna, ya. Kepada orang Israel yang ada di pembuangan, Tuhan juga berkata bahwa mereka dikasih oleh Tuhan. Ingat, kasih Tuhan kepada umatnya adalah kasih yang tak bersyarat. Kalau manusia seringkali menerapkan kasih yang bersyarat. Kalau kamu baik sama aku baik sama kamu. Kalau kamu mengasihi aku mengasihi kamu. Tuhan kepada orang Israel yang melakukan banyak kekejian, banyak dosa, ya, sehingga Tuhan mendisiplin. Tapi kasih Tuhan kepada orang Israel tidak pernah berubah. Demikian juga kasih Tuhan kepada setiap kita, umat pilihan Allah, bangsa yang kudus, imamat yang rajani, Bapak Ibu sekalian. Tuhan juga berjanji untuk memelihara dan menyertai kita selama-lamanya, ya. Jadi Yesaya 43 ini merupakan ayat di mana Tuhan berjanji untuk melindungi semua orang percaya mulai zaman dulu sampai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Air dan api adalah lambang ujian hidup. Ketika mengalami ujian hidup yang rasa-rasanya begitu berat, Bapak Ibu sekalian, Tuhan tetap ada untuk menjagai, melindungi, menyertai umatnya melewati semua ujian-ujian itu. Bukankah Alkitab berkata bahwa ujian-ujian itu, pencobaan-pencobaan yang kita hadapi, tidak akan pernah Tuhan izinkan melebihi kekuatan kita, ya. Yang pertama, dari Yesaya 43 ini ditekankan bahwa Tuhan tidak mau kita takut, ya. Maka itu saya baca lagi, ya, Yesaya 43 ayat yang pertama. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Ingat, kita ini dibentuk oleh Tuhan, ditenun di dalam rahim ibu kita. Ini, jangan takut, ya. Sekali lagi Tuhan bilang jangan takut, ya. Jangan takut Bapak Ibu sekalian. Dikatakan sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Jadi poin yang pertama, Allah tidak mau kita takut.
Kenapa? Karena kita ini adalah milik kepunyaan Tuhan. Ya, dengan jelas dikatakan di sini tidak ada basa-basi lagi, tidak perlu ditafsir-tafsir lagi bahwa kita ini semua adalah milik kepunyaan Tuhan. Yohanes 1 ayat 12 itu adalah salah satu ayat favorit buat saya. Kalau kita percaya kepada Yesus, maka kita diberi hak, kita diberi kuasa sebagai anak-anak Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, waktu kita hari-hari ini mungkin sedang takut, kita harus percaya, yakin seyakin-yakinnya bahwa kita ini adalah milik Tuhan. Kita ini adalah kepunyaan Tuhan. Jadi kalau kita ini adalah milik Tuhan, kepunyaan Tuhan, apalagi yang kita perlu takutkan di dunia ini. Ayat ini dengan jelas berkata bahwa Tuhan itu yang menciptakan dan menebus, ya. Tuhan yang sama yang menciptakan dan menebus kita dari maut, dari kebinasaan, dari kutuk, agar supaya kita ini memperoleh hidup yang kekal, dan di atas kepala kita yang ada adalah berkat. Terjadilah seperti apa yang engkau imani, terjadilah seperti apa yang engkau percayai. Ayat ini digarisbawahi dikatakan, aku telah memanggil engkau dengan namamu. Ya, siapa nama kita, Bapak Ibu sekalian? Tuhan hafal satu persatu. First name-nya siapa, middle name-nya siapa, last name-nya siapa, panggilan nama kecil kita siapa. Semuanya Tuhan hafal. Dan karena Tuhan mencintai kita, maka Dia memanggil kita satu persatu, menyebutkan nama-nama kita, ya. Jadi melalui ayat ini Bapak Ibu sekalian, mari kita bisa melihat bagaimana keyakinan kita ini bahwa kita itu benar-benar dicintai Tuhan, ya. Waktu Daud menghadapi Goliat, semua prajurit Israel termasuk Raja Saul gemetar ketakutan melihat raksasa Filistin itu. Namun Daud sebagai seorang yang masih amat sangat muda, dia nggak jago perang, dia kerjaannya sebagai gembala kambing dombanya cuma 2-3 ekor, ya. Bukan peternakan raksasa, tapi ini adalah peternakan di rumah sendiri, Bapak Ibu sekalian. Daud tidak melihat ukuran daripada Goliat. Kalau Yesaya 43 tadi dikatakan api, sungai, air yang meluap, ya. Jadi Daud tidak melihat ukuran Goliat, tetapi Daud melihat kebesaran Tuhan yang menyertai Daud. Sehingga Daud berani berkata begini, siapakah orang Filistin yang tidak bersunat ini, sehingga ia berani mencemooh barisan Allah yang hidup. Ia tahu bahwa Tuhan yang telah menolongnya melawan singa dan beruang waktu dia menggembalakan domba-dombanya, Tuhan yang sama yang akan menolongnya melawan Goliat. Bapak Ibu sekalian, kalau waktu-waktu yang lalu Tuhan pernah menolong kita mengalahkan singa dan beruang. Tuhan pernah menolong kita mengalahkan masalah-masalah yang kita hadapi. Tuhan yang sama, Bapak Ibu sekalian, Dia yang akan menolong kita. Tuhan yang sama yang akan menyertai kita. Sekali lagi, karena kita ini adalah milik kepunyaannya. Tuhan yang sama yang akan menolong kita, yang akan memberikan kemenangan kepada kita, ya. Jika hari ini kita sedang menghadapi Goliat dalam hidup kita, ingatlah bahwa kita adalah milik Tuhan, ya. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, mari kita lihat dari Yesaya 43 ayat yang kedua tadi. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan.
dan nyala api tidak akan membakar engkau. Wow, Tuhan itu akan menyertai kita dalam menghadapi tantangan dan kesulitan. Ayat ini adalah janji Tuhan bahwa kita mengalami kesulitan yang hebat, Bapak Ibu sekalian. Tuhan berjanji itu tidak bisa membinasakan kita karena Tuhan menyertai kita. Kemarin saya sudah sampaikan bagaimana saya terbangun beberapa kali dan Tuhan kemudian mau saya sampaikan kepada jemaat bahwa dua hal yang tidak bisa diingkari oleh Tuhan, yaitu janjinya dan yang kedua sumpahnya. Ya, jadi Tuhan berjanji, Tuhan bersumpah untuk menyertai kita dan itu pasti iya dan amin dilaksanakan oleh Tuhan. Sebab Tuhan bukanlah manusia yang menyesal ketika dia berjanji, yang menyesal dia pernah bersumpah. Tuhan nggak begitu. Jadi kalau Tuhan berjanji dia menyertai kita melalui sungai, melalui api, ya, bahwa itu tidak akan mencelakakan kita, itu benar-benar apa adanya. Nggak ada kesulitan yang bisa mencelakakan bahkan membinasakan kita. Ibrani 13 ayat yang kelima, Alkitab Perjanjian Baru menegaskan begini, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Kurang apa Bapak Ibu sekalian? Mulai dari Alkitab Perjanjian Lama sampai Alkitab Perjanjian Baru ditegaskan bahwa Tuhan itu sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kita. Maka itu Bapak Ibu sekalian, jangan takut Bapak Ibu sekalian, apapun yang ada atau yang sedang kita hadapi, ya, di dalam menghadapi tantangan dan kesulitan itu ada penyertaan Tuhan yang sempurna. Kita ingat peristiwa Sadrak, Mesak, Abednego. Bagaimana tiga anak muda ini dimasukkan ke dalam dapur perapian yang menyala-nyala. Tapi itu ada demonstrasi kuasa Allah. Bagaimana Tuhan menyertai, melindungi, sehingga Sadrak, Mesak, Abednego dilepaskan dari api yang menyala-nyala itu, Bapak Ibu sekalian. Ya, dan yang terakhir, yang ketiga tadi dikatakan dalam Yesaya 43 ayat yang ketiga, sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, juru selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Tuhan menyatakan dirinya sebagai Allah Israel, penebus orang-orang Israel, dan menjelaskan bagaimana Tuhan telah menyerahkan bangsa lain, yaitu Mesir, Ethiopia, dan Sheba. Untuk apa? Diserahkan itu semua untuk supaya Tuhan bisa mendapatkan yang lebih berharga, yaitu Israel. Kita itu adalah lebih berharga dari semua yang ada di atas muka bumi ini. Ini menunjukkan betapa berharganya kita Israel rohani di hadapan Tuhan. Maka itu Bapak Ibu sekalian, di sini ayat ini menegaskan bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kita. Ya, bahkan dikatakan di sini dengan jelas bahwa Tuhan itulah adalah juru selamat kita. Dalam Roma 8 ayat 32 dikatakan, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan kita. Jadi yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, kita harus percaya bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kita. Bahkan bukan hanya memberikan yang terbaik, Tuhan juga yang akan menyelamatkan kita dari semua masalah dan kesulitan yang sedang kita hadapi. Hari ini kita telah belajar yang pertama, jangan takut karena kita adalah milik Tuhan. Seperti Daud yang berani menghadapi Goliat,
kita harus percaya bahwa Tuhan selalu ada di pihak kita. Yang kedua, Tuhan menyertai kita dalam kesulitan. Seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego di dalam api. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita sendirian. Dan yang ketiga, Tuhan memberikan yang terbaik bagi kita, ya. Dan Tuhan juga akan menyelamatkan kita. Kasih-Nya, kuasa-Nya tak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Hari ini, apapun ketakutan kita, mari serahkan kepada Tuhan. Jangan takut, Tuhanlah yang akan menjadi pembela kita. Amin. Mari kita berdoa, matrekan setiap kebenaran firman Tuhan dari Yesaya 43 ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Kami tahu ayat-ayat ini, perkataan ini memang untuk kami, Tuhan. Untuk kami, Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau sudah menegaskan sekali lagi bahwa kami-kami ini adalah milik kepunyaan-Mu. Kami-kami ini semuanya dicintai dan disayang oleh Engkau. Kami-kami ini tidak ditinggalkan oleh Engkau. Bahkan kami-kami ini, Engkau yang akan menolong dan membebaskan kami. Bahkan hidup kami pasti Tuhan pulihkan. Tahun ini, 2025, kami siap menghadapi masa depan bersama dengan Engkau. Dan kami tahu tahun ini, masa depan kami adalah masa depan yang cerah dan penuh pengharapan. Dalam nama Yesus. Amin. Haleluya.